Shalom saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan memulai hari kita dengan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Efesus 4, 22, 31, di situ tertulis ayat 22, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di dalam Efesus 4 berbicara mengenai manusia lama, karena Tuhan sudah memberikan satu identitas yang baru ke dalam kehidupan kita. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia lama itu sesuatu yang tidak sesuai dengan rancangan Allah dan Tuhan rindu untuk mengganti, memberikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Maka kita memiliki satu kewajiban untuk menanggalkan manusia lama kita. Di sini tertulis di ayat yang 31, manusia lama adalah orang-orang yang hidup dengan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Dan Tuhan ingin hendaknya itu semua dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Mengapa demikian penting kita menjadi manusia baru? Karena pada saat kita hidup sebagai manusia lama, hidup kita ini dipenuhi dengan kesia-siaan. Kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin pergumulan kita dari hari ke hari kita akan merasakan semakin berat tanpa ada jawaban. Karena di dalam hati kita itu ada terus-menerus muncul yang namanya kemarahan. Dari kemarahan yang satu, kemarahan yang lain, sehingga kita dengan yang lain bertikai, bertengkar, kemudian saling menjelekkan, saling memusuhi, saling menyakiti. Nah, itu adalah ciri-ciri dari manusia lama. Pada saat Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, Dia ingin mengubah kita menjadi manusia baru. Dia ingin memberikan identitas baru ke dalam kehidupan kita semua. Identitas adalah berbicara bagaimana kita tampil, bagaimana kita percaya diri, bagaimana kita bisa mengemukakan atau menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Di bulan Juli ini sedang marak musim Piala Dunia. Bagaimana orang-orang, para supporter dari berbagai negara itu dengan bangga menunjukkan identitas mereka yang berkaitan dengan tim yang tampil di dalam Liga Piala Dunia. Dari Spanyol mungkin, dari Argentina, Portugal, dan negara-negara lainnya. Mereka dengan bangganya mungkin menggambar bendera di wajah mereka, mengenakan kaos kebanggaan dari negaranya, kemudian meneriakkan yel-yel atau lagu kebangsaan masing-masing. Itu adalah identitas yang ingin mereka angkat, identitas atau ciri khas yang menunjukkan siapa diri mereka, dari negara mana mereka berasal. Mengapa? Karena identitas itu menunjukkan kualitas, identitas itu menunjukkan apa yang mereka miliki, dan identitas itu menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Nah, pernahkah kita terpikir bahwa di dalam Tuhan Yesus kita memiliki identitas yang baru? Bagaimana selama ini kita hidup setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita masih hidup di dalam manusia lama kita, atau kita mulai memikirkan atau mulai menemukan dan mulai mau hidup berdasarkan identitas kita yang baru, yaitu manusia baru? Mengapa kita perlu menanggalkan manusia lama? Kita lanjutkan di dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Manusia lama seperti yang tadi kita sudah baca, hidup di dalam kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, saling menyakiti, ya, saling memusuhi, tidak ada pengampunan, tidak ada kasih. Tapi Tuhan mau kita yang tadinya manusia lama, karena ketidakmengertian kita, karena kedegilan kita, karena dosa yang sudah begitu lama ada di dalam kita, kita ingin dengan karya salib Kristus kita diperbaharui secara roh dan pikiran kita. Roh kita diperbaharui karena pada saat kita diselamatkan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita menerima pengampunan dosa, kemudian kehidupan yang kekal, sehingga kita bisa memanggil Aba, ya Bapa. Hubungan kita dipulihkan, itu diperbaharui di dalam roh.
Tapi kemudian Tuhan pun ingin kita diperbaharui di dalam pikiran kita. Pada saat roh itu menghubungkan kita dengan Allah, pikiran itu biasanya menghubungkan kita dengan sesama kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu seringkali berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Pada saat kita menanggalkan manusia lama, Tuhan ingin kita menjadi manusia baru, orang-orang yang berbeda dalam hal perkataan, dalam hal pikiran kita. Kita akan melihat di dalam Efesus 4 ayat 24 dan 32. Ini adalah ciri-ciri manusia baru. Ayat 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ternyata manusia baru adalah desain Allah untuk setiap kita. Desain Allah untuk setiap orang yang sudah ditebusnya, itu diberikan identitas yang baru. Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini adalah desain kita semula. Tapi karena kita jatuh di dalam dosa, maka kita mengenakan bukan desain Allah, yaitu manusia lama. Manusia lama yang digantikan dengan manusia baru itu adalah orang yang memiliki perubahan, yaitu di dalam hal ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi manusia baru adalah orang-orang yang ramah, orang-orang yang penuh kasih, kemudian bisa mengampuni. Yang jadi pertanyaan di sini biasanya jadi pergumulan kita adalah bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang begitu menyakiti kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang begitu membenci kita, merugikan kita, dan lain sebagainya. Ternyata Allah mengetahui pergumulan manusia bahwa mungkin kita tidak bisa dengan mudahnya mengampuni, tidak bisa dengan mudahnya ramah dan penuh kasih seorang terhadap yang lain. Tapi di sini Tuhan sudah memberikan teladan kematian Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, kasih yang tidak terbatas untuk setiap kita. Di sini ditulis di dalam ayat yang 32 bagian akhir, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini adalah bagian terpenting bagaimana kita bisa belajar kasih Allah yang Allah berikan pada setiap kita. Memang secara manusia kita sulit untuk mungkin mengampuni atau memaafkan atau mungkin berdamai. Tapi pada saat kita melihat kepada salib Kristus, bagaimana kita yang tadinya manusia berdosa, upah dosa kita adalah maut, tapi oleh kasih karunia Allah yang besar, maka Allah mengampuni setiap kita. Kasih yang besar ini dijadikan sebagai pengalaman, kasih yang besar ini dijadikan sebagai teladan. Bagaimana kita yang tadinya tidak layak, yang harusnya mati dan binasa, tapi kita diberikan kesempatan kedua. Manusia lama kita digantikan dengan manusia baru. Nah, kasih yang seperti ini yang Tuhan mau mengalir di dalam diri kita untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga bukan tidak mungkin kita menjadi manusia baru. Manusia baru itu sangat dimungkinkan karena kita melihat kasih Allah bagi setiap kita. Manusia baru itu adalah orang-orang yang terus diperbaharui di dalam pola berpikirnya. Ada 3 hal, pola berpikir yang seperti apa sih yang membuat kita mungkin sulit untuk kita mungkin bisa mengampuni atau mengasihi hari-hari ini. Tapi kita mau menggantikan pola pikir kita itu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan sesuatu yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang pertama, Efesus 4 ayat 25, ayat 29. Yang pertama, manusia baru adalah orang-orang yang dimampukan untuk bisa berkata benar. Memperkatakan kebenaran. Tidak malu kalau kita memang memberitakan Injil, tidak malu untuk kita memiliki prinsip didasarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat 25 di sini mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Berkata benar, berkata jujur. Kalau dulu kita menjadi manusia lama, kita adalah orang yang sombong dan angkuh dan egois. Seringkali kita tidak ingin orang-orang mengetahui kelemahan kita atau ketidakberdayaan kita. Maka kita menjadi orang yang mungkin diam-diam menyimpan iri hati. Mungkin diam-diam menyimpan kekesalan. Karena kita mungkin melihat diri kita tidak sebaik orang lain. Kita mungkin menjadi ayah atau ibu yang mungkin penuh dengan kemarahan menuntut anak-anak kita untuk melakukan atau menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi ada perubahan respon pada saat kita sadar kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan, manusia baru. Itu bisa berkata benar, bisa mengakui kekurangan kita, bisa mengakui keterbatasan kita. Mungkin kita sebagai pemimpin yang memiliki banyak keterbatasan, kita mulai mau berkata jujur. Kita membutuhkan bantuan dari tim di dalam pelayanan kita atau di dalam pekerjaan kita. Atau mungkin kita sebagai suami atau istri, ini adalah saatnya untuk kita merubah respon kita yang tadinya sombong, yang tadinya menutup-nutupi, tidak mau kalah, mulai berkata benar, mulai berkata jujur. Bahwa mungkin kita sebagai manusia, sebagai suami atau istri, ayah atau ibu yang terbatas. Di situ kita membuka diri kita untuk orang lain hadir menolong kita. Untuk orang lain hadir menguatkan setiap kita. Kejujuran adalah langkah awal pemulihan dan perubahan hidup. Seringkali kita menyampingkan hal yang mungkin terlihat sepele ini. Tapi ternyata pada saat kita mau jujur mengakui kekurangan kelemahan kita di hadapan saudara seiman, mungkin di hadapan anggota keluarga kita atau sekalipun di hadapan Tuhan, maka disitulah kita merendahkan hati kita, disitulah kita membiarkan orang-orang menolong kita membiarkan Tuhan menolong kita, memulihkan, dan disitulah terjadi yang namanya perubahan hidup. Itu yang pertama, poin yang pertama adalah bagaimana manusia baru itu bisa berkata benar, bisa berkata jujur sesuai kebenaran firman Tuhan. Kemudian manusia baru itu adalah orang-orang yang bisa meregulasi emosi. Ditulis di dalam Efesus 4, 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Manusia baru adalah orang-orang yang pada saat marah itu tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan sehingga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Manusia baru adalah orang-orang yang bisa tahu pada saat dia marah apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, apa yang bisa dia lakukan sehingga kemarahannya itu tidak berlarut-larut, kemudian bisa tenang, kemudian bisa mencari solusi yang baik untuk sesamanya. Solusi yang baik untuk keluarganya. Paulus di sini ingin memberikan satu kesaksian. Bagaimana Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus. Paulus pun bukan orang yang hanya bisa menulis tapi tidak mengalami. Tapi Paulus ternyata adalah orang yang menjadi saksi dan pernah mengalami situasinya sulit. Dia mengalami situasi yang sulit pada saat dia dimasukkan ke dalam penjara, Paulus dan Silas. Dia difitnah, kenapa? Karena dia menengking satu roh jahat di dalam satu perempuan yang bisa bertenung atau praktek okultisme pada saat itu. Perempuan yang memiliki roh jahat ini, roh tenung ini ternyata dia bekerja pada seorang tuan. Dan pada saat roh jahatnya diusir, perempuan ini tidak bisa lagi menghasilkan uang untuk tuannya. Sehingga tuannya ini merasa perlu untuk memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Di dalam kegalauan, di dalam mungkin rasa yang tidak menentu, yang mungkin hadir di dalam diri Paulus pada saat itu karena dia tidak bersalah tapi dia harus masuk ke dalam penjara. Paulus memilih untuk tetap tenang. Sehingga kita tahu dari ceritanya bahwa Paulus dan Silas di dalam penjara di dalam Kisah 16, 22 sampai 25 itu ternyata bisa berdoa, bisa memuji nama Tuhan. Paulus berdoa, Paulus memuji, pikirannya tidak dibiarkan untuk gundah, untuk khawatir, untuk kacau atau untuk marah. Lihat apa yang terjadi. Pada saat Paulus bisa memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bekerja. Tuhan membuat pintu-pintu penjara itu bisa terbuka.
Dan Paulus, Silas bisa keluar dari penjara. Ternyata Paulus dan Silas yang ditolong Tuhan itu membuat hati kepala penjara yang menjaga penjara Paulus pada saat itu ketakutan. Sehingga kepala penjara memutuskan untuk dia mengambil pedang dan ingin mengakhiri dirinya. Paulus dan Silas manusia baru memiliki respon yang berbeda. Kalau Paulus dan Silas manusia lama, pasti dia mendukung untuk kepala penjara mengakhiri hidupnya. Karena dia tidak bersalah harus dimasukkan penjara. Tapi karena Paulus dan Silas manusia baru, dia memiliki respon yang berbeda. Dia memiliki kasih, dia mencegah kepala penjara itu mengakhiri hidupnya. Paulus menenangkan, Paulus menginjil, dan ternyata kisah selanjutnya, kepala penjara dan seisi rumahnya itu bertobat. Dari kisah ini kita mendengar ayat yang sangat-sangat populer bahwa kamu dan seisi rumahmu itu bila satu orang bertobat, maka seluruh isi rumah itu akan diselamatkan. Itu dari respon seorang Paulus, manusia baru. Bisa meregulasi emosi. Pada saat kita bisa belajar meregulasi emosi, itu bukan berarti kita tidak bisa marah. Tapi kita tahu pada saat kita marah apa yang kita butuhkan, apa yang bisa kita lakukan, dan kita mencari solusi untuk kebaikan bersama. Kemudian poin yang ketiga yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang menjadi manusia baru adalah melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang menjadi manusia baru itu bisa bersyukur, melakukan pekerjaan baik, melakukan segala sesuatu dengan tangannya, bukan hanya mencukupkan diri sendiri, tapi dia juga bisa berbagi sesuatu kepada orang lain. Kalau misalkan manusia lama itu ingin segala sesuatunya instan, ingin segala sesuatunya itu cepat, menguntungkan, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan bagi orang lain, mencuri salah satunya. Manusia baru pada saat dia melihat hal-hal yang mungkin kecil yang Tuhan percayakan di dalam tangannya, tapi dia bisa memiliki hati yang setia untuk mau melakukan pekerjaan yang baik dengan penuh kesetiaan. Kerajinan bukan hanya soal pekerjaan yang besar, tapi kerajinan adalah setia di dalam perkara yang kecil. Manusia baru memiliki mindset yang berbeda, tidak menginginkan hal-hal yang instan, hal-hal yang cepat, tapi dia mau rajin, dia mau setia, dia mau melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan yang terpenting, dia mau selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Kemudian ayat selanjutnya, apa sih yang menjadi ciri-ciri manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang tertulis di dalam ayat yang ke-30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Manusia baru adalah orang-orang yang tidak mau mendukakan Roh Kudus. Orang-orang yang tidak mau memadamkan Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Dengan kata lain, manusia baru adalah orang-orang yang terus bersemangat dalam memperkatakan kebenaran, dalam bisa melakukan respon yang benar, mengenali dirinya sendiri, bisa meregulasi emosi, dan juga dalam hal melakukan pekerjaan yang baik, rajin dan setia. Maka dia ditemukan sebagai orang-orang yang selalu bersemangat, selalu berapi-api untuk pekerjaan Tuhan, selalu berapi-api untuk Roh Kudus ada terus di dalam dirinya. Dia bisa memancarkan kasih Allah. Dia bisa membagikan kasih yang besar yang Tuhan berikan di dalam dirinya untuk orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia tidak pernah kehabisan kasih yang melimpah di dalam kehidupannya. Dan akhirnya orang-orang yang menjadi manusia baru adalah orang-orang yang menjadi terang. Efesus 5 ayat ke-8 sampai ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam
Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini adalah bukti bahwa manusia baru itu menjadi berkat karena dia menjadi terang dimanapun dia ditempatkan. Dia membawa kasih Allah dan membawa terang Allah. Mengapa bisa demikian? Karena sesamanya, sekitarnya, dunia melihat dia orang yang berbeda. Yang tadinya penuh dengan kegelapan, kemarahan, pertikaian, fitnah, hawa nafsu. Tapi sekarang dia menjadi orang yang penuh kasih, orang yang sabar, orang yang bisa menjadi berkat untuk sesamanya. Ingat bahwa dimanapun kita berada, kita adalah terang Kristus. Dan di dalam terang yang kita bagikan, terang yang kita bawa, di dalam keluarga kecil kita, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, bertemu dengan orang-orang baru. Kita melayani orang-orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Di situ orang-orang bisa merasakan kebaikan. Di situ orang-orang bisa merasakan keadilan dan kebenaran yang terpancar dalam diri setiap kita. Itulah kerinduan bahwa firman Tuhan hari ini bisa memberikan satu pengertian yang lebih lagi. Jangan terus hidup membiarkan diri kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ada manusia lama, tapi kita mau menanggalkan semuanya itu. Dan kita mau dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pengajaran, penghiburan daripada Roh Kudus, kita mau mengenakan manusia baru. Dan pada saat kita mengenakan manusia baru, kita mau mulai merubah cara pikir kita yang lama. Yang tadinya kita menganggap bahwa dengan berdusta, dengan berbohong semuanya selesai. Maka kita mau hidup, dimulai dari hari ini, orang-orang yang mau memperkatakan kebenaran, mau jujur satu dengan yang lain. Mau merespon pada saat situasi mungkin tidak menguntungkan atau situasi mungkin memancing kemarahan kita. Tapi kita mau sebagai orang-orang yang dewasa bisa meregulasi emosi kita. Dan kita mau terus mengucap syukur. Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan pada setiap kita. Rajin, setia dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Dalam setiap perkara kecil yang Tuhan percayakan. Itulah firman Tuhan untuk hari ini. Ayo kita mau menjadi terang kemanapun kita diutus hari ini. Dunia melihat kita sebagai orang-orang yang menebarkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari di pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan terang bagi jalan kami, memimpin jalan kami sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini kami bertemu dengan orang-orang yang Tuhan izinkan, tapi kami keluar menjadi pemenang karena kami adalah manusia baru di dalam Tuhan. Tuhan memberi hikmat, Roh Kudus terus mengajar, terus menghibur setiap kami. Mungkin ada pergumulan yang belum selesai dari hari-hari kemarin, tapi kami tahu dengan respon kami yang berbeda sebagai manusia baru. Hari ini kami bisa melewati hari kami keluar sebagai pemenang, bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Bapak, kami bersyukur untuk gereja GBI Sukawarna di mana kami ditempatkan, kami berjemaat, kami melayani. Tuhan yang memberkati dari pimpinan, dari Gembala Sidang Pak Niko, Nyoto Raharjo, kemudian dengan semua wakilnya di Jakarta, di Kota Bandung, untuk setiap ketua-ketua kul, gembala-gembala cabang, para pelayan Tuhan di berbagai macam departemen, sampai jemaat-jemaat Tuhan di berbagai macam cabang. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan kehidupan setiap kami, sehingga kami bisa menjadi anak Allah yang boleh melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Kami boleh turut di dalam kegerakan Tuhan, ikut di dalam pekerjaan menyelesaikan amanat agung. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Tuhan memberkati para pemimpin dari Presiden Prabowo, wakilnya Pak Gibran, serta jajaran kementerian, untuk semua pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Biar ada damai sejahtera, keamanan, perlindungan Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami kasihi. Tuhan juga memberkati setiap keluarga kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Berkati setiap kami hari ini, kami akan siap menjalani hari ini dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Kemudian kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan juga penghiburan, pengajaran, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itu ada menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.